setuju. Langsung kita masuk di pembahasan tentang bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil ini adalah sumber energi yang terbentuk dari sisa-sisa organisme purba seperti tumbuhan, hewan yang terkubur di lapisan bumi selama jutaan tahun. Ya, dalam bahan bakar fosil ini ada beberapa jenis. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, lanjut di pembentukan bahan bakar dan fosil. Ya, dan pembentukan bahan bakar dan fosil ini memiliki 3 algoritma dalam bahan bakar fosil, yaitu yang pertama akumulasi materi organik, yang kedua pembusukan dan sedimentasi, yang ketiga itu tekanan dan panas, dan yang keempat yaitu transformasi kimia. Ya, lanjut di penggunaan bahan bakar dan fosil. Ya, dalam pembakaran bahan pembakaran fosil memiliki 3 bentuk, memiliki 5 penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang pertama itu pembangkit listrik, yang kedua transportasi, yang ketiga industri, yang keempat rumah tangga, yang kelima dampak negatif bahan bakar fosil. Ya, di dalam pembangkit listrik ini, di dalam penggunaan bahan bakar fosil dalam pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik merupakan pembakaran batu bara dalam gas menghasilkan uap yang memutar turbin generator listrik. Ya, dan yang kedua itu tentang transportasi. Ya, transportasi memiliki itu minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan aftur untuk bahan bakar kendaraan bermotor, kapal, atau pesawat terbang. Ya, di industri bahan bakar fosil menggunakan berbagai sumber jenis, memiliki sumber panas dan energi dalam berbagai jenis industri. Ya, dalam rumah tangga yaitu memiliki gas alam dan minyak tanah digunakan untuk memasak dan pemanas. Ya, dan yang kelima itu dampak negatif bahan bakar fosil, yaitu umpahan minyak, ya, ataupun tumpahan minyak dan kebocoran gas dapat mencemari ekosistem air dan tanah. Ya, lanjut di bahan bakar gas ala. Ya, mohon maaf, bahan bakar dan gas adalah semua jenis, yaitu bahan bakar yang berbentuk gas pada kondisi atmosfer standar. Bahan bakar gas dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk, dan yang pertama itu ada 4 jenis dalam pembentukan atmosfer standar pembakaran, yaitu gas alam, yaitu natural gas, yang kedua yaitu liquid feed, petroleum gas, LPG atau bisa disebut LPG, dan yang ketiga compressed natural gas, dan keempat yaitu gas sintetis dan syngas. Ya, ya, lanjut di beberapa bagian dalam bahan bakar dan gas, yaitu penggunaan bahan bakar gas. Ya, bahan bakar gas memiliki berbagai aplikasi, termasuk yang pertama rumah tangga,
rumah tangga. Di dalam penggunaan bahan bakar gas ini dipakai untuk memasak, dipakai untuk memasak air, dan pemanasan ruang. Ya. Dan yang kedua itu industri atau bahan bakar yang disebut tadi, pembangkit listrik dan transportasi di alat bermotor atau mobil, dan pembangkit listrik skala besar yaitu tentang yang ada di air, turbin, dan gas alam. Ya, di dalam bahan bakar dan gas ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama itu pembakaran lebih bersih. Umumnya menghasilkan emisi partikulat dan sulfur dioksida yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar padat dan cair. Ya, gas alam ini menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih rendah dibandingkan batu bara dan minyak. Ya, dan yang kedua itu efisiensi pembakaran. Pembakaran gas ini memiliki efisiensi yang mudah dan dikontrol. Ya, dan yang ketiga itu kemudian penggunaan mudah dialirkan melalui pipa, ya, atau disimpan dalam tabung. Ya, dan yang keempat yaitu biaya tergantung jenis dan lokal. Ya, biaya tergantung jenis dan lokasi. Dalam beberapa jenis kasus bahan bakar gas lebih ekonomis dan dibandingkan dengan bahan bakar lain. Ya, lanjut di ikatan kimia dalam hidrokarbon yang menjadi penyusun utama bahan bakar fosil adalah ikatan kovalen. Ya, dalam bentuk ikatan kovalen ini memiliki 3 atom, dan yang pertama itu atom karbon, atom hidrogen, dan pembentukan kovalen. Ya, di dalam jenis ikatan kovalen ini adalah hidrokarbon bahan bakar fosil, dan yang pertama itu alkana hidrokarbon jenuh. Ya, hanya memiliki ikatan kovalen tunggal atau atom karbon C kurang C. Contohnya adalah mentana CH4, pentana C2H6 dalam prokop. Ya, dan yang kedua itu alkena dan alkuna, yaitu hidrokarbon tak jenuh mengandung setidaknya satu ikatan kovalen rangkap 2 C sama dengan C pada alkena, dan ikatan kovalen rangka 3. Ya, pada alkena senyawa juga memiliki siklokana, dan yang ketiga itu siklokana merupakan hidrokarbon jenuh, dan yang keempat itu senyawa aromatik. Ya, senyawa aromatik ini mengandung cincin bensena atau struktur serupa dengan ikatan tunggal dan rangka 2 yang berselang-seling terhadap terkolis. Ya, lanjut di bahan bakar standar. Ya, bahan bakar standar merujuk pada spesifikasi kualitas minum yang ditetapkan untuk berbagai jenis bahan bakar agar sesuai untuk digunakan untuk kendaraan dan mesin tertentu, serta memenuhi standar lingkungan dan keselamatan. Ya, di dalam bahan bakar standar ini memiliki 4 bagian, yaitu memastikan kinerja mesin yang optimal, dan yang kedua mengurangi emisi gas buang, dan yang ketiga yaitu menjamin kualitas dan konsistensi, dan yang keempat yaitu mendukung teknologi kendaraan. Ya, dan yang pertama ini adalah bahan bakar dengan standar yang sesuai akan membuat mesin bekerja dengan efisiensi dan mencegah kerusakan. Dan yang kedua yaitu mengurangi emisi gas buang, itu memiliki
standar modern bercenderung membatasi zat-zat yang ada di sulfur, mengurangi polusi udara. Dan yang ketiga itu menjamin kualitas dan konsistensi, yaitu bahwa bahan bakar ini memiliki kualitas yang terjamin. Dan yang keempat yaitu mendukung teknologi kendaraan. Pembangunan teknologi mesin seringkali memerlukan spesifikasi bahan bakar yang lebih tinggi dan berbeda. Ya. Bahan bakar dan bensin. Ya, langsung kita masuk di bahan bakar dan bensin. Bahan bakar dan bensin ini memiliki dua jenis tentang efisiensi dan jenis. Ya, dan yang pertama tentang bahan bakar zat adalah zat yang dapat diubah menjadi energi melalui proses pembakaran atau reaksi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Dan yang kedua yaitu bahan bakar pada terwujudnya pada kayu berdasarkan bahan bakar fosil. Ya, dalam bahan bakar fosil ini yaitu terbarukan atau alternatif. Ya, beberapa perbedaan utamanya dalam bahan bakar dan bensin tadi. Memiliki cangkupan bahan bakar adalah istilah yang jauh lebih luas dan mencangkup berbagai jenis zat menghasilkan energi termasuk bensin. Ya, bensin ini adalah salah satu jenis bahan bakar dan cair. Ya, dan yang kedua yaitu penggunaan. Ya, bensin ini memiliki penggunaan yang spesifik berbagai bahan bakar untuk mesin dan bensin. Yaitu yang ketiga itu komposisi yaitu bensin memiliki komposisi kimia yang spesifik, yaitu campuran hidrokarbon dengan rantai karbon C7 dan C11. Bahan bakar lain memiliki komposisi kimia yang berbeda tergantung jenisnya. Ya, kita lanjut di bahan bakar padat. Ya, bahan bakar padat adalah jenis bahan bakar yang berbentuk padat dan dapat diubah menjadi energi melalui proses pembakaran. Ya, lanjut di bahan bakar padat tadi, bahwa di dalam bahan bakar padat ini adalah memiliki beberapa jenis tentang pembentukan melepaskan energi melalui proses pembakaran. Dan yang pertama yaitu kayu, kedua arang, yang ketiga batu bara, yang keempat gambut, yang kelima briket, dan keenam pelet kayu, dan yang ketujuh yaitu sekam padi dan tongkol kayu. Ya, lanjut di bahan bakar terbarukan. Ya, di dalam bahan bakar terbarukan ini adalah jenis bahan bakar yang berasal dari sumber dari alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif dan singkat. Ya, ada beberapa contoh dalam bahan bakar terbarukan. Dan yang pertama itu biofuel. Ya, biofuel itu adalah bahan bakar cair padat atau gas yang dihasilkan biomas, bahan organik dari tumbuhan dan hewan. Ya, ada beberapa contoh dalam bahan bakar terbarukan, yaitu yang pertama biodiesel. Ya, biodiesel ini dihasilkan dari minyak nabati, kelapa sawit, jarak alga atau lemak hewan melalui proses esterifikasi. Ya, dan yang kedua yaitu bioetanol, yaitu menghasilkan dari
fermentasi tanaman yang mengandung gula atau pati, tebu, jagung, dan singkong. Dan yang ketiga itu biogas, gas metana yang dihasilkan dari fermentasi anaerobik, yaitu memiliki limbah organik ya, atau kotoran hewan atau sampah ya. Yang keempat yaitu biofuel, bahan bakar jet yang berbagai atau seluruhnya, yaitu berasal dari sumber biologis ya. Dan langsung kita masuk di biomasa padat, tentang bahan bakar terbarukan tadi, bahwa biomasa padat organik dapat padat yang dapat berlangsung dibakar untuk menghasilkan panas atau listrik ya. Contohnya yaitu kayu dan produk kayu, limbah dan petani atau sikam dan padi, tongkol kayu atau jagung. Dan yang ketiga itu pelet kayu tadi, dan yang keempat yaitu briket biomasa ya. Di dalam menghasilkan bahan bakar ini, pentingnya itu untuk mencetak produksi bahan bakar terbarukan seringkali tergantung pada sumber energi, yaitu energi surya ya. Di energi surya ini untuk menghasilkan listrik yang dapat digunakan dalam produksi hidrogen atau bahan bakar sintetis ya. Dan yang kedua yaitu energi angin ya. Energi angin ini sama seperti energi surya, dapat menghasilkan listrik untuk produksi bahan bakar terbarukan. Dan yang ketiga yaitu energi air, yaitu hidro dapat menghasilkan listrik untuk proses produksi bahan bakar terbarukan ya. Dan yang keempat yaitu panas bumi, yaitu dapat menyediakan panas atau proses industri dalam produksi bahan bakar terbarukan ya. Dan kita lanjut di perilaku gas ideal ya. Perilaku gas ideal ini adalah model teoritis yang menggambarkan sifat-sifat atau gas di mana interaksi antara molekul gas dapat diabaikan dan volume molekul gas itu sendiri sangat kecil dibandingkan dengan volume wadahnya ya. Persamaan gas ideal ini ada beberapa bagian tentang perilaku. Yang pertama yaitu perilaku gas ideal dirangkum dalam persamaan gas ideal, PV dan sama dengan nRT. Yang ketiga itu di mana, dan yang keempat P adalah tekanan gas dalam Pascal, ATM atau unit lainnya. Dan yang kelima yaitu V adalah volume, V adalah volume gas dalam meter kubik, liter atau unit lainnya. Dan yang keenam yaitu N adalah jumlah mol dan gas. Dan yang ketujuh adalah R adalah konstanta gas ideal. Intinya tergantung pada unit P dan V yang digunakan. Contohnya 8314 J yaitu mol kali K atau 0,082 L ATM mol ya. Dan yang ke 8 yaitu T adalah suhu absolut gas dalam Kelvin, yaitu dalam kurung P tambah A dalam kurung Vn balas kurung 2 balas kurung dalam kurung V kurang NB balas kurung sama dengan N dan N RT ya. Mungkin cukup sampai di sini hasil presentasi saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.